Selamat malam saudara sekalian, kembali kita ketemu di cerita malam Jumat edisi Kamis keempat, masih di dalam rangkaian bulan keluarga di bulan Oktober ini. Nah, hari ini saya mau mengenalkan seorang yang istimewa, namanya Pak Jusak. J-nya dibaca Y ya? Iya. Enggak, bukan Jusak. Bukan. Nah, Yusak. Yeah. Pak Yusak Kurniawan. Dan terima kasih sudah ada bersama dengan kita. Nanti kita akan cerita apa hal yang inspiratif dari Pak Yusak yang membuat beliau itu kita hadirkan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kalau sampai malam ini Tuhan masih beri kami kesempatan, kehidupan, kekuatan, kesehatan. Terima kasih kalau malam ini juga Pak Yusak boleh hadir bersama dengan kami untuk membagikan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kami mohon di bulan keluarga ini kiranya ada hal baik yang Tuhan mau titipkan buat kami lewat sharing, lewat kesaksian melalui hamba-Mu Pak Yusak. Kami mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Ya, saudara, Pak Yusak ini bukan orang yang asing, khususnya buat keluarga besar GKI Jemur Sari, meskipun bukan anggota sini, begitu ya. Karena kalau nggak salah dua kali kita undang, betul. Ya. Yang pertama sharing di momen katekisasi pranikah, betul, Pak. Untuk pasangan-pasangan yang mau menikah, bersiap untuk menikah, ya. Dan kedua waktu kebaktian pemuda, kalau salah. Minggu siang itu, Pak. Iya, minggu siang. Kebaktian pemuda di depan banyak anak muda, sharing tentang, sebenarnya ya sharingnya juga sama dengan apa yang akan di-sharekan hari ini ya. Tapi sejauh ini kan Pak Yusak ini bersaksi di mana-mana, mungkin juga ya waktu di kita juga tidak direkam. Waktu katekisasi pranikah itu juga tidak ada rekamannya, sehingga berkat yang bisa diterima buat orang itu jangkauannya terbatas. Nah, kita bersyukur dengan di masa pandemi ini kita diajak untuk berpikir lebih kreatif bahwa teknologi itu bisa dipakai untuk sarana bersaksi, bahkan kemudian lewat video-video seperti ini lebih banyak orang di banyak tempat yang bisa mendengarkan. Ya. Nah, saya beri kesempatan dulu buat Pak Yusak untuk memperkenalkan dirinya ya. Siapa, keluarga, pekerjaan dan segala macamnya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Ariel. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Yusak Kurniawan. Bersyukur kita boleh ketemu lagi di dalam kesempatan pada saat ini. Saya bersama dengan istri saya, yaitu Lientita, dan juga puji Tuhan pernikahan kami dikaruniai seorang putra yang bernama Clifford, dan saat ini putra kami berusia 13 tahun. Jadi saat ini kelas 8 Pak Ariel. Ya. Tinggal di mana Pak Yusak? Kami tinggal di Pondok Chandra dan berjemaat di GKI Residen Sudirman, Pak. Iya. Pekerjaan? Kalau pekerjaan saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan plastik ya di Sidoarjo. Tapi Sidoarjonya jauh juga dari Sidoarjo tempat tinggal. Lumayan. Pondok Chandra kan Sidoarjo sebenarnya, Kabupaten Sidoarjo. Iya. Ini Trosobo ya? Trosobo ya. Iya, betul. Iya. Ya, saudara kalau yang tinggalnya di area Sidoarjo Surabaya pasti tahu di mana Pondok Chandra dan di mana Trosobo ya. Iya. Dan terima kasih, ini malam Pak Yusak juga di tengah kesibukannya habis meeting di kantor meluangkan waktu di situ. Thank you Pak Ariel. Nah, saudara, apa yang membuat kami sebenarnya kembali tertarik untuk mengundang Pak Yusak itu untuk berbagi pada malam hari ini, tentu dengan jangkauan pemirsa, pendengar yang lebih luas gitu ya, lebih luas karena teknologi yang kita pakai. Jadi tahun berapa ya menikah itu ya? Itu
Kami menikah 2 Juli 2005, Pak. 2 Juli. Juli. Ya. 2 Juli 2005. Berarti betul. Ini sudah 15 tahun pernikahan. 15 tahun pernikahan. 15 tahun pernikahan dan kemudian Tuhan kasih anugerah Cliff ya, gitu ya. Betul. Tahun depannya langsung ya. 2007 awal. 2007. Iya. Okay. Jadi 9 Januari 2007. 9 Januari 2007. Iya. Ya. Mendapatkan seorang putra itu satu sukacita yang luar biasa. Amin. Bagi seorang orang tua atau sepasang orang tua. Yeah. Nah, tapi yang memang juga khas dalam pengalaman iman dari Pak Yusak ini bahwa sembari Tuhan beri anugerah putra itu, betul, pada saat yang sama Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Nah, mungkin Pak Yusak bisa cerita ke kita. Yeah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini memang bukan sesuatu cerita tentang hal-hal yang mukjizat, kesuksesan, keberhasilan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tapi apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini merupakan satu perjuangan secara iman yang sampai dengan detik ini masih belum berakhir, Pak Ariel. Jadi singkat cerita, pada saat kami menikah pada tanggal 2 Juli 2005, kami sangat bersuka cita karena kami berdua adalah selaku pelayan-pelayan Tuhan. Pada kesempatan kali itu, saya adalah salah satu penatua di GKI Residen Sudirman dan istri saya adalah salah satu guru sekolah minggu. Singkat cerita, memang kami dipertemukan oleh Tuhan dan kami sungguh berbahagia kita bisa dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan kudus. Dan salah satu komitmen kami pada saat kami memasuki kehidupan yang baru sebagai suami istri adalah kami tiap hari kami akan bersatu hati di dalam doa, dan itu kami lakukan tiap hari, Pak Ariel. Dan sampai pada satu saat di mana istri saya dinyatakan positif, hamil, sukacita itu makin bertambah, Pak Ariel. Kenalnya di mana dulu? Ini sebelum menikahnya, kenalnya di mana? Di gereja juga bukan? Jadi kalau saya memang dari kecil kan di GKI Resut ya, Pak ya. Tapi kalau istri pada waktu itu pelayanan istri saya ada di GKKA Tenggilis. Oke. Jadi dekat sini. Ya, betul. Ya, yang mempertemukan kami adalah salah satu hamba Tuhan di GKKA Tenggilis gitu loh. Pada waktu itu kami diperkenalkan, terus kami berkenalan, dan singkat cerita akhirnya kami. Berapa tahun pacaran? Tidak terlalu lama ya, Pak Ariel. Kurang lebih kalau saya nggak salah sekitar 2 tahunan lah. Ya. Beda usia berapa tahun? Kebetulan kami sama-sama tahun 74. Oh, 74. Cuma sama. Beda bulan. Jadi istri bulan April, saya bulan Juni. Oke. Iya. Jadi selisih 2 bulan, Pak. Oke. Ya. Cukup kita kembali ke belakang, kita kembali lagi ke depan tadi ya. Iya. Setelah. Jadi pada waktu positif hamil, istri begitu sukacita, kami berdua bersukacita. Tiap malam kami tumpang tangan, Pak Ariel. Kami doa bersama di atas perut istri saya. Dan kita terus menyerahkan perkembangan janin ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan pelihara baik mamanya maupun juga anak yang ada di dalam kandungan tersebut. Semua kami lakukan tiap hari, dan proses itu berjalan terus sampai pada saatnya di mana dokter mengatakan bahwa istrimu tidak bisa melahirkan secara normal, jadi harus operasi cesar. Itu sudah tahu laki perempuannya? Sudah bisa lihat waktu itu. Nah, cuma dokter memang mengatakan bahwa ini nggak bisa lahir secara normal, jadi harus cesar karena ari-arinya atau plasentanya menutupi jalan lahir, Pak Ariel. Iya, sehingga akhirnya kita juga nggak pilih hari, pilih apa ya, kita sesuaikan aja dengan jadwal dari dokter, kita persiapan semua, sehingga akhirnya pada waktu itu disepakati jadwalnya 9 Januari 2007, Pak. Dan semuanya kita lakukan, persiapan dan segala macam, kita pilih dokter yang menurut kami baik, kemudian rumah sakit juga yang baik,
sehingga semuanya kita sudah prepare dan kita justru masuk ke rumah sakit itu lebih awal, Pak, supaya istri tidak terlalu tegang karena harus terburu-buru menjalani pemeriksaan. Ya, semuanya berjalan dengan baik. Kita juga mengadakan doa dan lain sebagainya. Teman-teman hamba Tuhan juga datang untuk mendoakan dan kemudian operasi itu dilakukan siang hari. Kemudian dokter mengatakan bahwa Pak Yusak tunggu aja, nggak usah terlalu pergi kemana-mana. Paling cuma 30 menit operasi ini selesai. Itu yang disampaikan dokter, Pak. Dan waktu itu saya juga berharap-harap cemas Bapak Ibu dan Saudara ya. Karena kan inilah satu momen yang penting di dalam hidup saya. Pertama, anak pertama dan saya bakal disebut papa, begitu ya. Selama ini kan melihat anak cuma dari USG. Nah, beberapa menit ke depan saya akan berjumpa dengan anak saya di dalam kondisi secara langsung. Jadi sukacita itu begitu hidup ya di dalam hati dan pikiran saya. Saya melihat juga ekspresi istri saya sangat bersukacita, nggak ada satu kecemasan, ketakutan. Singkat cerita, Bapak Ibu dan Saudara, sekitar 30 menit kemudian pintu kamar operasi dibuka dengan begitu keras, ya. Saya kaget, kemudian suster berlari dan dia mendorong kereta baby, Pak Ariel. Babynya itu nggak sempat ditunjukin ke saya, Pak Ariel. Jadi langsung dia berlari dan teriak, Pak Yusak ikut kami, gitu loh. Nah, saya kaget sekali karena saya nggak tahu apa yang terjadi, Pak Ariel. Saya berlari mengikuti suster itu, kemudian ke ruang NICU, Bapak Ibu. Dan untuk pertama kalinya saya lihat di tempat itu, anak saya di dalam kondisi sudah kebiru-biruan, tidak ada tangisan, nafasnya juga tersengal-sengal, Pak Ariel. Ya. Nah, pada waktu saya melihat kondisi seperti itu, saya sudah merasa hopeless. Saya sudah merasa, aduh, gimana ini? Gitu loh. Saya cuma bisa teriak sama Tuhan, saya minta tolong Tuhan selamatkan anak saya. Saya bilang ke para perawat, dokter yang menangani, ayo cepet gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, belum sampai 15 menit saya berada di ruang NICU, tiba-tiba ada panggilan darurat, saya juga ditelepon, paging di rumah sakit itu juga berbunyi, saya diminta segera balik ke kamar operasi. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara apa yang terjadi, sampai pada saatnya di kamar operasi itu saya ditemui oleh 2 dokter yang menangani istri saya. Singkat cerita dokter ini mengatakan, Pak Yusak mohon maaf, kami sudah berusaha yang terbaik, tetapi ada satu masalah yang terjadi pada waktu persalinan, sehingga istri Bapak saat ini dalam kondisi koma. Bapak Ibu dan Saudara bisa bayangkan apa yang tadi saya rasakan, satu sukacita yang begitu menggebu-gebu karena akan bertemu dengan anak yang kami kasihi, tiba-tiba berubah begitu cepat menjadi satu keadaan yang mencekam. Sangat tegang Bapak Ibu, karena anak di ruang NICU, istri saya di ruang ICU. Sama-sama di dalam kondisi kritis Bapak Ibu dan Saudara. Pergumulan begitu berat terjadi, bahkan ibu mertua saya sudah hampir pingsan pada saat itu karena tidak kuat melihat kejadian seperti ini. Dan terus saya berupaya untuk boleh tetap tenang di dalam kondisi kepanikan seperti itu Bapak Ibu. Dan pada saat saya pertama kali berjumpa dengan istri saya, pada waktu diizinkan oleh dokter untuk masuk ke ruang ICU, saya sangat kaget sekali Bapak Ibu dan Saudara, karena istri yang begitu ceria, begitu sukacita tadi sebelum masuk ke kamar operasi, tiba-tiba menjadi, mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara, satu pemandangan yang tidak pernah saya bayangkan, istri saya dalam kondisi terbujur kaku, Pak Ariel. Ya, dengan semua peralatan yang begitu banyak di sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki. Tidak ada reaksi sama sekali, tidak ada gerakan apapun. Jadi benar-benar saya kaget dengan situasi seperti itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi Tuhan, kenapa kok bisa seperti ini. Jadi saya panggil, saya teriak, tidak ada ekspresi sama sekali, kondisi mata tertutup. Seperti itu Pak Ariel kondisinya. Apa yang kemudian dokter jelaskan? Apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Kalau berdasarkan penjelasan dokter, dikatakan bahwa istri saya secara diagnosis ya Pak ya, secara diagnosis dikatakan emboli air ketuban. Emboli air ketuban memang satu kejadian yang sangat langka. Kalau saya baca di searching di internet,
Memang ini rasionya cukup jarang sekali dan biasanya masa kritisnya kalau saya nggak salah ingat sekitar 2 kali 24 jam. Itu adalah masa kritis di mana secara prosentase kalau saya baca dari beberapa referensi 90% kejadian seperti ini itu akan mengalami kematian. Sedangkan 10% itu bisa bertahan hidup tapi belum ada terapinya. Itu referensi yang saya baca Pak Ariel. Iya. Mungkin ini istilah yang sangat teknis di dunia kesehatan. Saya juga mau tanya lebih konkretnya emboli air ketuban. Air ketuban itu apa? Iya. Emboli air ketuban ini kalau secara sederhana kalau kita bicara di dalam bahasa secara awam itu adalah satu kondisi di mana pada saat terjadi persalinan, Pak Ariel, itu ada satu kondisi di mana air ketuban ini kan sebenarnya air yang kotor ya Pak Ariel, karena di situ ada urin, ada mungkin rambut, ada kotoran dari janin dan lain sebagainya. Nah, itu secara mendadak itu ikut masuk di dalam aliran pembuluh darah dari istri saya. Dan kalau cairan emboli ini masuk ke dalam pembuluh darah istri saya, berarti dia ikut bergerak, berputar. Sehingga yang terjadi pada waktu itu dengan istri saya sempat berhenti jantungnya, bernafas itu beberapa kali, terjadi kejang hebat, sehingga itu yang menyebabkan pada akhirnya terjadi kondisi koma. Ya, karena itu menyumbat Pak, pada waktu mengalir di peredaran darah itu menyumbat. Sehingga pada waktu terjadi kejang dan juga jantung gagal untuk memompa oksigen, otomatis kan suplai oksigen ke otak itu juga akan menjadi berkurang, sehingga sel-sel syaraf di otak itu akan mati. Ya, atau di dalam istilah kedokteran yang saya tahu itu terjadi atrofi, Pak. Jadi mengkerut gitu, Pak. Ya, itu kondisi yang dialami. Oke, sekarang waktu itu dalam keadaan koma. Nah, kita beralih sebentar. Cliff ini gimana ini? Ceritanya selanjutnya ketika sudah membiru itu terus. Cliff pada waktu itu sempat dirawat karena kondisinya memang sangat kritis, Bapak, Ibu, dan saudara. Jadi bisa dibayangkan di dalam waktu yang bersamaan saya harus berhadapan dengan dua situasi yang sangat-sangat beresiko tinggi dan kritis. Nah, untuk Cliff memerlukan waktu, seingat saya waktu itu kurang lebih 2 minggu, Pak Ariel. 2 minggu di NICU dan mendekati hari-hari terakhir perawatan di NICU, dokter sempat mengatakan, Pak Ariel, minta izin kepada saya, Pak Yusak, saya minta izin untuk bawa Cliff ketemu sama mamanya. Karena kalau dari informasi yang saya dengar, pada waktu anak saya ditarik, pada waktu akan ditarik operasi cesar itu, istri saya kejang, kemudian koma. Jadi dia belum sempat berjumpa sama Cliff. Nah, sehingga pada waktu itu dokter mengatakan bahwa saya minta waktu untuk bawa anak ini ketemu mamanya di ICU. Sempat terjadi perdebatan Bapak Ibu, karena saya orang awam, saya bukan seorang dokter. Saya sempat bertanya apakah ini tidak beresiko bagi seorang baby yang umurnya masih 14 hari. Dokter mengatakan sebentar aja lah, mungkin sekitar 5 menit aja. Singkat cerita saya bilang oke, saya akan ikut mendampingi pada waktu pertemuan itu dilakukan. Bapak, Ibu, dan saudara, pada waktu pertemuan itu terjadi, seingat saya sore hari, istri saya di dalam hari yang sekitar hari yang ke-13 dan 14 itu masih dalam kondisi terbujur kaku, Pak Ariel. Jadi tidak ada ekspresi, tidak ada gerakan apapun, ya. Kemudian anak dibawa masuk. Nah, pada saat anak dibawa masuk, kemudian suster yang menggendong anak saya itu berkata kepada istri saya, Bu Lin, ini anakmu, ini anakmu. Kemudian sambil teriak-teriak, perawat ini menciumkan Cliff ke pipinya istri saya, ke dadanya istri saya. Jadi dicium-ciumkan ke mamanya supaya mamanya bisa merasakan. Bapak, Ibu, dan saudara, ada satu hal yang sampai dengan hari ini saya mengingat dengan baik. Walaupun pada waktu itu saya tidak bisa mendokumentasikan karena di ruang ICU. Ada satu mujizat yang menjadi satu starting point di mana itu memberikan saya satu kekuatan, satu pengharapan, karena setelah 2-3 menit diteriakin oleh perawat untuk Bu Lin, ini anakmu, dari kedua
mata istri saya yang dalam kondisi terpejam itu mengalir menetes air mata, Pak Ariel. Dan itu saya sangat kaget sekali. Ya, buat saya itu adalah satu tanda yang Tuhan berikan bahwa supaya saya boleh tetap berjuang, supaya saya boleh tetap semangat. Dan itu yang memotivasi saya untuk sejak kejadian itu saya terus berjuang untuk membangunkan istri saya. Ya, saya memberikan lagu-lagu, memberikan khotbah untuk selalu dipasang di telinga istri saya, walaupun saya tidak tahu, Bapak Ibu, kapan istri saya akan bisa membuka matanya. Ya. Dan singkat cerita memang istri saya di ICU itu kurang lebih hampir 1 bulan. Kemudian dipindahkan ke kamar biasa di rumah sakit yang sama, itu sekitar 8 bulan. Jadi total perawatan istri saya itu dari awal masuk sampai pulang itu sekitar 9 bulan. Ya, itu pun akhirnya kami bawa pulang karena beberapa pertimbangan, termasuk segala resiko yang terjadi kalau misalnya terus bertahan di rumah sakit, kan juga mengkhawatirkan. Akhirnya kami putuskan untuk dirawat di rumah dengan perawatan khusus oleh para perawat. Waktu itu Cliff sudah oke ya? Waktu Cliff dalam usia pada waktu itu ya sekitar 9 bulan ya. Sudah oke berarti ya puji Tuhan lah, secara fisik relatif pertumbuhannya Cliff ini tidak terlalu banyak masalah, Pak Ariel. Iya. Sekarang Cliff ini saudara sudah kelas 8 ya. Kelas 8. Kelas 8, sekolah di Sekolah Gloria di Pakuwon. Nah, dan mungkin saudara ini foto yang bisa memberi kita gambaran tentang kondisi Bulin hari ini. Jadi memang ya sejak saat itu ya Pak Yusak sampai hari ini kita ketemu kondisinya Bulin ya seperti yang jadi gambarkan tadi ya. Iya, kalau saya berikan gambaran kalau kondisi istri saya sampai hari ini, jadi hari ini sudah 13 tahun lebih Bapak Ibu, seusia sama dengan usia anak saya, seusia Cliff, dan sampai dengan hari ini kondisi istri saya memang dirawat di rumah dalam kondisi kedua tangan masih belum bisa bergerak Bapak Ibu, kedua kaki juga masih belum bisa bergerak, bicara juga belum bisa. Jadi memang benar-benar sangat bergantung kepada bantuan dari para perawat dan keluarga yang menangani istri saya. Ya. Tapi kami bersyukur di dalam perjalanan waktu 13 tahun lebih ini, kondisi istri saya walaupun belum sampai di dalam satu level kemajuan yang sangat spektakuler, tetapi kalau diibaratkan seperti grafik begitu, boleh dibilang tetap ada progres untuk naik, Pak. Ya, salah satunya kalau dulu sorot mata dari istri saya itu kosong, Pak. Itu cukup lama. Jadi seperti blank begitu. Ya, tapi kalau hari ini kita melihat, puji Tuhan, istri saya sudah mulai bisa fokus tatapan matanya. Kemudian kalau dulu sama sekali kalau duduk di kursi roda itu harus diberi penyangga. Ya, karena pada waktu duduk di kursi roda pasti akan jatuh, lehernya itu jatuh, gitu, nah, kepalanya itu. Nah, sekarang sudah lebih kuat. Ya, dulu masih belum bisa makan bubur, nah, sekarang pelan-pelan sudah bisa. Gitu loh. Minum juga sekarang lagi terus berlatih supaya bisa pelan-pelan minum. Ya, dan ini perjuangannya cukup panjang sekali Pak Ariel, karena 13 tahun lebih itu bukan bicara cuma perjuangan masalah medis, tetapi hampir dalam semua aspek kehidupan saya dan keluarga itu digoncangkan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya mau tanya Pak Yusak, kalau lihat profil, saya nggak kenal Pak Yusak 13 tahun lalu, atau sebelumnya, tapi kalau lihat profil sekarang, dulu juga penatuan, Bulinnya pelayanan, artinya kan hidup itu kan lempeng-lempeng aja ya sebagai orang. Tampangnya bukan tampang orang bandel gitu ya, enggak dablek begitu ya. Ya artinya orang yang takut Tuhan begitu ya, hidupnya lurus. Nah,
pernah nggak terbersit satu pertanyaan, ini opo-opoan Tuhan ini? Yeah. Ini kalau dalam bahasa orang Surabaya, opo-opoan ini apa-apaan Tuhan ini kok ya bikin saya, mengizinkan saya mengalami semua ini, istri saya, Clifford. Yeah. Jadi memang kondisi yang saya alami Pak Ariel, memang tidak semuanya bisa saya ceritakan karena kita terbatas sekali dalam hal waktu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara kalau bisa membayangkan apa yang saya alami Bapak Ibu, salah satu saja saya ceritakan, kalau protes kepada Tuhan itu pasti Pak Ariel, komplain kepada Tuhan itu pasti, ya, karena ada rasa tidak terima, ya. Saya dan istri kita sudah hidup baik-baik, kita sudah melayani Tuhan, bukan cuma sekedar jemaat, ya kami sudah all out, tapi kenapa Tuhan izinkan? Bahkan beberapa anggota keluarga kami pada waktu peristiwa itu dan sampai sekian tahun kemudian itu masih ada yang istilahnya mutung, Pak. Tidak mau lagi ke gereja karena mengalami satu kekecewaan yang sangat dalam kepada Tuhan. Ya, tidak bisa menerima gitu loh. Kenapa ini semua terjadi? Bapak Ibu dan Saudara, sebelum saya mengalami peristiwa ini, salah satu talents yang Tuhan berikan kepada saya adalah melayani sebagai worship leader, Pak Ariel. Dan saya ingat persis pada waktu akhir tahun 2006, itu saya sempat memimpin salah satu KKR di Resut, dan pada waktu itu saya katakan, Bapak Ibu dan Saudara, saya memotivasi jemaat supaya tidak takut untuk masuk di dalam satu pergantian tahun 2007. Ya, dan saya berusaha untuk menyemangati jemaat untuk tetap bersemangat hidup di dalam iman kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? 9 hari kemudian terjadi peristiwa yang saya ceritakan tadi. Salah satu kondisi yang Pak Ariel bisa bayangkan, saya sebagai seorang worship leader pasti kan suka nyanyi, Pak. Iya. Setelah kejadian itu, Pak, itu kalau nggak salah kejadiannya hari Selasa, hari Minggu saya beribadah di salah satu gereja, saya sama sekali tidak bisa membuka mulut saya untuk memuji Tuhan. Di dalam hati ini ada satu pertentangan batin yang luar biasa pada saat hamba Tuhan yang melayani atau worship leader yang melayani mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan berkuasa. Saya sama sekali nggak bisa bicara. Saya sama sekali nggak bisa bernyanyi, nggak bisa. Saya duduk di bangku yang paling pojok di gereja itu. Saya tidak bisa berdiri, saya tidak bisa menyanyi. Sepanjang ibadah saya menangis. Di dalam hati saya ada satu konflik yang sangat dalam, mengapa Tuhan izinkan semua ini? Mana janjimu, mana perkataan-perkataan Tuhan yang selama ini saya pegang, kenapa kok Tuhan tidak lakukan? Mama saya yang ikut mendampingi di gereja pada waktu itu sampai berulang kali nyenggol saya, katakan ayo nyanyi, ayo nyanyi. Saya tidak bisa nyanyi, tidak bisa keluar Pak Ariel. Dan itu sempat terjadi berbulan-bulan dan pergumulan iman tuh luar biasa Pak Ariel. Sampai seakan-akan tiap malam kita doa, tiap malam saya selalu jaga istri di rumah sakit, saya berdoa, sepertinya doa itu cuma bentur di plafon rumah sakit, mental dan nggak pernah ada dampaknya apa-apa. Ya. Tapi Tuhan itu baik Pak Ariel. Di dalam masa-masa saya 9 bulan di rumah sakit menjaga, pemeliharaan Tuhan salah satu yang saya alami adalah hamba-hamba Tuhan itu dikirim begitu banyak. Hampir tiap hari hamba-hamba Tuhan itu berdatangan dari berbagai kota untuk mendoakan, untuk memberikan kekuatan. Dan saya tahu itu bukan satu hal yang kebetulan, tetapi itu satu proses yang Tuhan lakukan untuk membangun iman saya. Pada titik mana Pak Yusak mulai kembali bisa berdamai dengan Tuhan yang mengizinkan Tuhan itu saja? Iya, jadi kalau saya cerita salah satu permohonan, ya salah satu permohonan saya kepada Tuhan, mungkin seperti anak kecil, anak sekolah minggu. Saya benar-benar dalam kondisi yang sangat tertekan, dan pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, saya kepingin Tuhan bicara secara langsung, bukan lewat siapapun, tetapi saya ingin dengar langsung di telinga saya. Ya, itu satu permohonan yang saya minta sama Tuhan. Ya. Tapi itu nggak pernah kejadian Pak Ariel, gitu loh, nggak pernah kejadian. Dan itu yang membentuk iman saya untuk terus berjuang. Pergumulan-pergumulan terus terjadi,
di momen-momen hari-hari raya umat Kristen, saya terus berharap, oh sebentar lagi Paskah, siapa tahu ada mujizat, kita doa terus, tapi nggak pernah terjadi. Sampai akhirnya lewat semua proses, lewat hamba-hamba Tuhan yang datang, lewat buku-buku yang diberikan pada saya untuk saya baca, ya perenungan-perenungan yang saya lakukan, sampai akhirnya saya merasa bahwa kalau terus-terusan saya seperti ini, saya pasti akan mengalami satu kelelahan rohani yang luar biasa. Ya, dan itu yang disuarakan oleh beberapa hamba Tuhan yang melayani, dikatakan bahwa Yusak, kamu tidak boleh paksa-paksa Tuhan. Oh, ini mau Natal, Tuhan harus sembuhkan. Oh, ini mau Jumat Agung, Tuhan harus sembuhkan. Oh, ini mau Paskah, Tuhan harus sembuhkan. Nggak bisa, gitu loh. Kalau terus kamu lakukan itu, kamu akan lelah sendiri. Dan itu yang terus-menerus Tuhan proses dalam hidup saya, sampai pada akhirnya di dalam satu titik di mana saya menyadari bahwa saya harus bisa menyerahkan semua ini kepada Tuhan, Pak Ariel. Ya, karena saya sudah nggak bisa lagi ngapa-ngapain gitu loh. Ya, saya serahkan kepada Tuhan, saya minta kekuatan pada Tuhan, dan itu Tuhan yang membuat saya boleh sampai dengan hari ini melayani Tuhan di dalam keterbatasan saya. Ya. Satu hal yang hari ini banyak dilakukan Pak Yusak kan memberi kesaksian di banyak tempat. Ya. Nah, ketika orang sudah bisa bercerita, apalagi pengalaman yang ya pergumulan yang belum usai ini, itu dari sudut pandang saya melihat orang ini sudah mulai bisa berdamai dengan keadaannya, berdamai dengan Tuhan, karena sudah bisa ngomong, bisa cerita, bisa sharing tentang, tadi berulang kali Pak Yusak bilang tentang kebaikan Tuhan. Nah, momen pertama mulai berani untuk sharing tentang pengalaman hidup ini masih ingat nggak? Masih. Tahun berapa di acara apa? Seingat saya momen pertama terjadi itu pada sekitar 1 tahun setelah kejadian ini Pak Ariel. Ya, sekitar tahun 2008 kalau saya nggak salah. Jadi pada waktu itu ada undangan pertama kali yang saya ingat dari salah satu komunitas persekutuan kaum muda Katolik lah, ya, yang saya melihat cukup besar komunitasnya, dan di situ saya diundang oleh salah seorang pembinanya. Di situ dikatakan, Yusak, kamu bisa bagikan kesaksianmu. Pak Ariel bisa melihat bahwa pada waktu saya diberitahu seperti itu, pergumulan batin terjadi Pak Ariel. Iya, saya bergumul sama Tuhan. Saya tidak langsung bilang iya. Saya bilang saya minta waktu, saya mau doa dulu. Karena apa? Saya bingung Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau cerita apa? Betul, istri saya masih sakit. Kecuali kalau istri saya sudah bisa lari, sudah bisa jalan, sudah bisa bicara, ada banyak hal yang bisa saya ungkapkan. Tapi dalam kondisi seperti ini saya mesti ngomong apa? Nah, saya sempat bergumul beberapa saat, dan sampai pada saatnya Tuhan memberikan satu kekuatan. Kamu harus berani bicara. Kalau sampai istrimu bertahan hidup sampai hari itu juga adalah kemurahan Tuhan. Bukan satu hal yang kebetulan. Dan saya akhirnya mengatakan kepada pembina dari persekutuan itu, saya mengatakan bahwa oke, saya akan melayani. Dan saya ingat itu adalah sharing saya yang pertama di hadapan anak-anak muda di Surabaya. Dan ya puji Tuhan, setelah itu kemudian Tuhan berikan kesempatan untuk boleh berbagi kepada banyak gereja dan komunitas, Pak. Ya, tapi ini nggak mudah sekali, Pak. Gitu loh. Jadi pergumulannya itu, aduh, kalau hari ini saya masih bisa diberi kesempatan oleh Pak Ariel, itu sudah kemurahan Tuhan, Pak Ariel. Iya, tantangannya gede banget, Pak. Gitu loh. Untuk bisa tetap menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang yang bisa melayani Tuhan, menjadi seorang suami yang masih punya komitmen, menjadi seorang papa. Aduh, ini kalau diceritakan satu-satu, Pak Ariel, aduh, berat sekali. Iya, banyak sekali Bapak Ibu pergumulannya. Saya ingat sekali waktu pertama kali
saya mendapat referensi tentang nama Pak Yusak itu sekian tahun yang lampau, dan kemudian saya approach untuk bicara di satu sesi Bina Pranikah. Memang agak di luar keumuman. Biasanya yang kita hadirkan kan pendeta bicara tentang teologi, tentang pernikahan, ahli keuangan, dokter, psikolog dan segala macam. Nah, tapi waktu itu kami terpikir untuk menghadirkan seseorang yang memang bisa bercerita tentang bagaimana menjalani hidup suami istri yang kadangkala Tuhan izinkan nggak gampang. Dan waktu itu kalau Pak Yusak ingat, Pak Yusak pernah juga cerita bahwa ada saja teman biasanya yang kemudian entah ini, saya tidak bilang pakai kata menggoda, tapi mereka pasti punya maksud baik sesuai dengan perspektif mereka. Mesakno, kasihan dengan Pak Yusak ini, ya sudahlah, ya istrimu keadaannya begitu, tidak bisa melakukan hal-hal yang selayaknya, kemudian diabdikan seorang istri kepada suaminya. Sudah, cari istri lagi aja. Itu kan sempat ada cerita itu kan. Betul. Nah, bisa cerita nggak bagaimana Pak Yusak merespon itu pada saat itu dan mungkin hari ini juga? Iya. Jadi Pak Ariel dan juga Bapak Ibu dan Saudara, tadi sempat saya singgung bahwa pergumulan untuk menjalani kehidupan selama 13 tahun lebih Bapak Ibu. Ini bukan bicara 13 hari, bukan bicara 13 bulan, bukan bicara 13 minggu ya, tapi ini 13 tahun Bapak Ibu. Bisa dibayangkan, dan itu secara manusia sangat-sangat melelahkan Pak Ariel. Ya, ibaratnya seorang pelari, kalau saya boleh bilang, kalau kita lomba lari kita tahu Pak, garis finishnya di mana? Oh sekian ratus meter lagi, sekian meter lagi. Tetapi perjalanan kehidupan saya bersama keluarga, kami nggak tahu berapa atau seberapa jauh finishnya, kami nggak tahu Pak. Jadi yang kami lakukan adalah hidup hari demi hari di dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Dan salah satu pergumulan yang tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Ariel adalah pergumulan sebagai seorang suami Bapak Ibu. Ini bukan satu perkara yang mudah Bapak Ibu. Di dalam konteks saya bersosialisasi, di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan pergaulan, tentu saja saya bergaul dengan banyak orang yang tidak semuanya seiman Pak Ariel. Iya. Nah, di antara mereka ada beberapa yang memberikan saran, ya saya menghargai dari sudut pandang mereka, dari maksud baik mereka. Tetapi tentu saja secara iman Kristen itu bertentangan Pak Ariel. Ada yang menyarankan, Yusak, kamu sudah cukup lah, sudah bertahun-tahun kamu sudah merawat istrimu. Ya sudah, kembalikan aja ke mertua. Saya bilang, saya enggak seperti itu. Kami dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus. Kita sudah masuk di dalam satu komitmen pernikahan, Pak. Kita akan masuk di dalam satu kondisi di mana di dalam segala keadaan apapun kita tetap dipersatukan oleh Tuhan sampai dengan maut memisahkan. Ada yang menyarankan seperti itu. Ya. Kembalikan aja, kamu menikah lagi. Mumpung kamu masih dalam tanda petik masih laku dijual, Pak. Kelahiran 74 ya, 74 ya. Ya. Jadi itu pandangan orang ya, Pak. Seperti 5 itu. tahun lebih tua dari saya, dekat kita. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa mumpung kamu tuh masih bisa laku, kamu cari istri lagi. Cari istri yang baik, yang bisa merawat istrimu. Oh, cari istri yang bisa merawat istrimu. Nah, ada yang menyarankan seperti itu, Pak. Itu nampaknya baik ya? Nampaknya baik, Pak. Iya. Itu saran yang baik. Seolah kayaknya mulia gitu kayaknya ya? Mulia, betul. Dan itu banyaklah Bapak Ibu dan saudara hal-hal semacam itu yang berseliweran. Yang sampai, ya maaf ini, yang sampai sudah mengenalkan gitu, ada atau hanya saran-saran gitu, atau sudah yang sampai
Oh belum. Karena memang saya nggak terlalu memberikan membuka diri. Ya. Jadi itu adalah pergumulan di dalam sisi sebagai seorang suami. Pak Ariel. Dan memang Bapak Ibu dan saudara, di dalam kondisi yang saya alami, komunikasi dengan istri itu sesuatu, atau dengan pasangan kita itu sesuatu yang nggak bisa tergantikan, Pak Ariel. Ya, jujur saya ngomong, sejak kejadian istri saya, ada sebagian dari hidup saya yang sudah hilang, boleh dibilang gitu, dalam tanda petik. Yang pertama adalah sukacita. Sukacita itu menjadi barang yang sangat mahal, Pak Ariel, buat saya. Ya, karena terus terang, ya, kondisi istri seperti itu. Tapi saya sadar bahwa saya punya seorang anak yang saya tidak mungkin harus terkungkung di dalam kondisi kesedihan terus-menerus, sementara anak saya harus bertumbuh di dalam kondisi yang normal. Sehingga saya mengambil sikap bahwa biarlah pergumulan kesedihan itu menjadi bagian yang akan menjadi perenungan buat diri saya, tapi saya harus tetap memberikan satu kesempatan buat anak saya supaya dia bisa tumbuh normal di dalam satu sukacita yang Tuhan berikan. Dan itu terjadi, Pak Ariel, dan itu nggak gampang sekali, gitu loh. Karena berat di dalam kondisi seperti itu, berat, Pak. Ya, apalagi kalau ya saya pernah cerita di dalam kesaksian saya bahwa untuk menjelaskan kepada seorang anak yang waktu itu Cliff masih usia 6 tahun, 7 tahun, Pak Ariel bisa bayangkan, pada waktu kami di mobil, dia bisa bertanya kepada saya, kami berdua, nggak ada orang lain. Ya, Pak, Cliff ini capek loh. Loh, capek kenapa? Saya lagi nyetir, dia duduk di sebelah saya. Kok doain mama terus nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Gitu loh, mau sampai kapan? Pak Ariel bisa bayangkan. Pertanyaan seperti itu dari anak usia 6 tahun, 7 tahun, kita harus ngomong apa? Gitu loh. Kita nggak bisa ngomong dengan segala macam teori dan konsep teologi yang ada. Ya. Saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, saya mesti ngomong apa sama anak saya? Dan waktu itu Tuhan kasih hikmat. Saya bilang sama Cliff, walaupun mama belum sembuh, Cliff tetap harus doa. Berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih karena Cliff bisa sekolah di sekolah yang baik sampai hari ini. Terima kasih Papa masih bisa diberi kesempatan kerja dengan baik. Cliff bersyukur walaupun mama belum sembuh. Gitu. Nah, ini ada satu pergumulan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Iya. Belum lagi tadi saya singgung kebutuhan komunikasi, Pak Ariel. Itu berat sekali. Jadi begitu istri saya sakit, rasa kesepian itu begitu kuat masuk di dalam kehidupan saya. Ya, karena bisa dibayangkan Pak Ariel, istri saya ini seorang tipe yang sanguin, dia sangat ceria, dan setiap jam istirahat siang pasti dia telepon. Ya, enggak peduli waktu pacaran sampai dengan kami menikah. Bawaan guru sekolah minggu. Bawaan guru sekolah minggunya itu terasa banget gitu loh. Ya, dan mulai dari kami belum pacaran sampai kami menikah, Pak. Di dalam kurun waktu 1 jam dia istirahat siang, dia selalu telepon 3 orang, Pak. Ini hebatnya istri saya. Pertama yang dia telepon mamanya sendiri. Habis dia telepon mamanya sendiri, dia telepon mama saya. Mama mertua. Waktu itu kan belum jadi mertua. Kemudian telepon saya. Rutin dia lakukan tiap hari. Sehingga begitu saat ini di dalam kondisi Lian sakit, ya komunikasi itu jadi sangat terasa berarti banget gitu loh, Pak. Ya. Nah, ini yang mungkin saya mau pesankan kepada Bapak Ibu, para pasutri, baik itu yang pasutri muda maupun yang sudah senior atau sebaya dengan saya. Hal yang paling penting di dalam satu pernikahan kudus adalah, ya mohon maaf, bukan semata-mata kebutuhan biologis, Pak. Ya, tapi komunikasi di antara suami dan istri itu sesuatu yang nggak bisa tergantikan, Bapak Ibu. Ya, artinya kondisi istri saya yang sakit ini, saya nggak bisa ngobrol, itu nggak bisa ditukar dengan saya ngobrol sama mama misalnya, ngobrol dengan mertua, beda gitu loh. Ya.
Tapi saya berusaha tetap melatih Bapak Ibu dan Saudara untuk walaupun istri saya belum bisa bicara, saya tetap sempatkan untuk ngobrol, untuk bacain firman Tuhan walaupun nggak ada feedbacknya. Demikian juga ke anak saya melatih seperti itu Pak Ariel. Setiap pulang gereja, pulang sekolah minggu atau misalnya pulang habis kita jalan-jalan misalnya, saya mesti ajar Cliff untuk berani cerita sama mamanya. Awal-awalnya dia sempat protes Bapak Ibu. Papa ini ngapain toh? Cliff kok suruh ngomong sama mama? Gitu loh. Oh mama itu loh, gak bisa ngomong. Gitu loh. Maksudnya dia protes sama saya. Ngapain papa itu ngajari aku untuk cerita sama mama? Oh mama itu loh gak bisa ngerespon. Gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini kan sulit ya Pak Ariel. Ya. Tapi saya terus berikan pemahaman kepada Cliff. Sehingga puji Tuhan seiring dengan bertambahnya usia, dia sekarang boleh melakukan itu dengan sukarela, tanpa harus dipaksa-paksa. Ya, untuk doain mamanya, untuk bacain firman dan segala macam, ya itu bersyukur. Itu ya. Yang Cliff lakukan. Ya. Di dalam kesempatan-kesempatan saya boleh berbagi di dalam gereja atau di komunitas, saya biasanya selalu ajak Cliff, Pak. Ya, kecuali saya juga bilang, kecuali malam ini karena ada sesuatu yang membuat Cliff nggak bisa datang ya malam ini. Biasanya saya akan selalu ajak dia, entah pada saat itu kami bisa bersama-sama di depan atau Cliff duduk di bangku. Tujuan saya adalah saya ingin memberikan satu message, pesan kepada Cliff, Pak Ariel. Cliff nggak boleh murung, nggak boleh sedih dengan kondisi yang dialami oleh orang tuanya, oleh mamanya. Tapi Cliff harus melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kondisi orang tuanya atau mamanya, biar ini boleh jadi berkat bagi orang lain. Itu yang ingin saya tanamkan buat Cliff. Dan puji Tuhan dia mulai juga belajar untuk sharing kepada gereja dan kepada komunitas yang lain. Bisa bicara. Ya, belum begitu banyak sih, cuma dia sudah mulai belajar. Gitu. Ya. Jadi ya ini pergumulan yang berat yang nggak bisa diceritakan secara detail karena semuanya kena dampak Pak Ariel. Bukan cuma masalah iman, masalah finansial, masalah ya apapun itulah yang di dalam kehidupan saya. Ya, karena itu saya bilang bahwa kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan, hari ini mungkin saya sudah hilang Pak. Hilang itu maksudnya saya sudah nggak pernah ada lagi di dalam dunia Kristen. Saya akan tinggalkan semua ini, ya, karena saya sangat kecewa. Kalau bukan Tuhan yang memberi kekuatan, saya nggak mungkin bisa stay bertahan, ya. Atau mungkin saya sudah masuk di dalam kehidupan yang nggak jelas, entah dunia malam, atau obat-obatan, atau apa. Atau bukan nggak menutup kemungkinan juga kalau bukan Tuhan yang menguatkan. Mungkin saya sudah jadi pasien rumah sakit jiwa Pak hari ini, iya. Pak Ariel bisa bayangkan, rumah tangga kami baru umur berapa? Iya, Juli 2005 kami menikah, Januari 2007 kejadian. Berarti kalau dihitung, masa-masa bahagia pernikahan kami cuma 1,5 tahun. Ya. Nah ini satu tantangan, ibaratnya orang bangun rumah, belum jadi, belum kuat, kena badai, biar jadi hancur semua. Ya. Seperti itu Pak Ariel. Iya. Wow. Tadi sebelum kita mulai recording ini, saya tanya Pak Yusak, punya ayat Alkitab favorit enggak? Dia bilang Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saya boleh bacakan ya buat kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kenapa kok ayat ini? Ya. Pak Yusuf. Ini salah satu ayat yang memang secara spesial memberikan satu kekuatan di dalam perjalanan pergumulan hidup saya Pak Ariel. Ya. Karena di situ perkataan firman Tuhan begitu jelas dan tegas menurut saya. Di situ dikatakan jangan takut, ya,
Bukan cuma sekedar nyuruh jangan takut Pak Ariel. Tapi di situ ada satu janji yang Tuhan katakan, jangan takut karena aku menyertai engkau. Ya, banyak ketakutan di dalam hidup saya. Ya mungkin dalam kesempatan ini saya nggak bisa cerita Bapak Ibu. Kalau mau saya ceritakan bisa sampai besok pagi. Iya. Kemudian dikatakan jangan bimbang. Banyak sekali kebimbangan Pak. Ya, kebimbangan akan masa depan, kebimbangan dan segala macam lah. Ya, saya nggak bisa uraikan semua. Di situ dikatakan jangan bimbang karena aku ini Allah. Ya, kalau Allah yang berjanji, saya yakin. Kalau manusia yang berjanji mungkin bisa luput. Nah, di situ dikatakan lagi bahwa aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, membawa engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Ya. Dan salah satu Pak Ariel yang menjadi salah satu titik balik untuk di mana Tuhan proses pemulihan terjadi dalam hidup saya, khususnya saya pribadi adalah bagaimana Tuhan mengingatkan semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah terjadi di dalam kehidupan saya sebelumnya. Dan itu yang membentuk saya untuk bisa mempunyai satu fondasi iman bahwa kalau dulu Tuhan sudah melakukan semua itu, maka Tuhan juga pasti akan melakukan hal yang sama untuk hari ini dan seterusnya. Saya nggak tahu kapan, Pak Ar. Ya. Sebuah lomba lari yang itu tadi ya, yang nggak tahu finishnya di mana. Ya. Ya. Jadi kita nggak tahu. Kita harus mengatur nafas bagaimana. Ya. Jadi yang saya lakukan sekarang ya hidup dengan iman ya Pak Ariel. Ya. Ya. Sudah nggak ada sesuatu pun yang bisa saya andalkan. Gitu. Pertanyaan terakhir dari Pak Yusuf. Iya. Sejak setahun setelah peristiwa kan sering cerita tentang hal yang sama ke banyak tempat. Jenuh juga enggak? Kontennya kan sebenarnya sama. Iya. Jadi orang ini kadang kan orang punya kejenuhan juga untuk merepetisi hal-hal yang cerita ini lagi masih tetap. Iya. Jadi gini Pak Ariel, memang dalam perjalanan 13 tahun lebih sampai dengan menjelang 14 ya, Januari ini kan 14 tahun. Satu pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman atau yang kenal dengan baik kondisi saya atau kondisi keluarga kami, itu mereka selalu bertanya, bagaimana Lien? Bagaimana perkembangannya? Bapak, Ibu, dan Saudara, itu pertanyaan yang memang nggak salah Pak Ariel, iya kan? Sebagai orang yang memberikan atensi pasti akan bertanya seperti itu. Dan pertanyaan itu terus terang ada dua hal dalam diri saya. Di satu sisi memacu saya Pak Ariel, untuk saya boleh tetap bisa nggak bersyukur di dalam keadaan-keadaan yang ada ini. Ya, tapi di sisi yang lain juga kadang-kadang bisa membuat ya kok rasanya nggak ada hal yang baru ya gitu loh. Ini sama kayak kalau pasangan menikah cukup lama belum dikaruniai anak, sudah isi belum? Sudah isi belum? Iya. Sudah isi belum? Kurang lebih kayak mungkin gitu. perasaannya sama. Tapi ada satu hal Pak, ya Tuhan kasih hikmat lah ya. Saya membiasakan diri bersama dengan anak, terutama dengan Cliff, untuk tiap hari kami berdoa sama untuk satu keluarga ya, kami bertiga gitu ya. Selalu ada satu kalimat yang saya ulang di dalam doa itu bahwa Tuhan, kami berterima kasih untuk kemajuan yang Tuhan berikan. Baik apa yang bisa kami lihat secara langsung, bisa kelihatan dari luar, maupun perubahan-perubahan yang terjadi, perbaikan-perbaikan yang Tuhan lakukan di dalam tubuhnya. Itu yang selalu saya perkatakan Pak. Ya. Dan itu saya juga ingin mengajarkan itu kepada Cliff bahwa Cliff, secara mata jasmani mungkin kita melihat kok rasanya mama ya biasa-biasa aja ya. Enggak ada satu yang signifikan, tiba-tiba bisa angkat tangan, tiba-tiba bisa ngomong. Kok rasanya enggak ada ya? Nah, saya mau mengajarkan diri saya sendiri dan juga mengajarkan Cliff supaya di dalam kondisi seperti ini, yang tadi saya katakan ini sudah 13 tahun lebih,
bagaimana kita menaruh satu pengharapan bukan sebatas apa yang kita bisa lihat, Pak Arief. Tetapi kita boleh menaruh itu pada hal-hal yang mungkin secara visual, secara jasmani kita nggak bisa lihat. Ya, tapi itu memberikan satu dorongan untuk boleh kita tetap berharap loh. Saudara, setiap percakapan pranikah untuk pasangan-pasangan yang akan segera memasuki hidup pernikahan, ketika gladi resik kita bagikan liturgi, saya selalu mengatakan bagian secara garis besar, bagian ikrar atau janji nikah itu mempelai pria pada wanita, wanita pada pria, itu jangan dihafal. Feel free saja untuk memodifikasi dengan kreativitas kalian, menyatakan mungkin menyisipkan komitmen-komitmen personal di antara mereka. Karena kalau dihafal janji nikah itu kan, yang kemeringet juga kalau pas momennya itu takut salah segala macam. Jangan tertekan dengan itu. Tapi saya selalu katakan satu bagian yang tidak boleh luput, tidak boleh lewat adalah kalimat terakhir. Akan bersama-sama dengan setia sampai maut memisahkan kita. Dalam guyonan saya pada pasangan-pasangan ini, kalau kamu luput di situ, lupa bagian itu, saya akan ulang jadi nikah. Karena saya nggak mau kemudian ketika satu kali di masa depan ada konflik rumah tangga dan kemudian saya ditontoni video pernikahan mereka, Pak, kami mau pisah. Kenapa? Ya karena persoalan dulu kan sudah jadi. Enggak, Pak, lihat video ini. Enggak ada kalimat sampai maut memisahkan. Komitmen yang seolah mudah, kalau kita dijalani dalam sebuah pernikahan yang dalam tanda kutip lumrah begitu ya, Pak Yusak ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kesetiaan seorang suami untuk menjalani pernikahannya dalam kondisi yang 2 tahun, 1,5 tahun ya dalam keadaan yang baik-baik saja setelah pernikahan, dan 13 tahun dalam keadaan yang seperti tadi diceritakan. Dan sebuah komitmen setia sampai maut memisahkan. Dan masalahnya maut ini kan bukan urusan kita. Di luar kuasa kita untuk tahu. Pak Yusuf, thank you. Terima kasih. Sharingnya. Thank you, Pak. Ini kali ketiga datang ke GKI Jemur Sari, tapi kali pertama kita recording begini. Semoga tayangan ini bisa menjadi berkat bukan hanya untuk jemaat GKI Jemur, tapi siapapun yang di luar sana yang menonton ini. Amin. Buat keluarga-keluarga yang sedang bergumul, semoga Anda semua terberkati. Amin. Lewat kesaksian Pak Yusuf. Mari kita berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Nyata betul bahwa kesaksian untuk memuliakan Tuhan tidak selalu harus menunggu mujizat besar terjadi. Amin. Kesembuhan, prestasi, kekayaan, kelimpahan. Tapi di saat-saat seperti yang Pak Yusuf alami 13 tahun terakhir ini, nyata betul Tuhan pakai dia untuk menjadi cermin kasih Tuhan, untuk menceritakan tentang Tuhan bagi banyak orang. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Pak Yusuf dan Cliff masih Tuhan beri kekuatan, dan secara khusus kekuatan iman. Kami tahu betul itu kuasa Roh Kudus, bukan kemampuan mereka saja. Ya, Yesus. Kami berdoa juga buat Bulien, Tuhan sertai. Amin. Seperti tadi yang diucapkan, kami mau belajar untuk bersyukur untuk setiap kemajuan, bahkan yang menurut manusia sekecil apapun. Pemeliharaan Tuhan untuk Bulien hari demi hari masih bisa dijaga oleh orang-orang terkasih, masih bisa dikasihi oleh anak dan suami. Itu merupakan kemurahan yang luar biasa. Kami percayakan kedua suster yang menjaga, kami
Mohon hikmat Tuhan juga turun atas kedua anakmu ini sehingga para suster ini boleh dengan hati yang setia, yang penuh kasih terus membantu bagi Cliff dan juga Pak Yusak untuk merawat mama dan istri terkasih. Ya Yesus. Kami tidak tahu bagaimana akhir dari pergumulan keluarga ini. Ya Tuhan. Tapi kami percaya segala hal itu ada dalam kuasa Tuhan. Amin. Kami ikuti saja apa yang Tuhan mau. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang sudah terjadi malam ini. Berkati semua keluarga yang menyaksikan tayangan ini. Ya, semoga semua diberkati. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat bertemu kembali di cerita malam Jumat. Selanjutnya, saudara, salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.